Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di First Story. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Bersedekah subscribe dan like ke channel ini sangat bermanfaat buat kami, agar kami bisa terus memberi manfaat. Saya doakan kalian semua panjang umur, kaya raya, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Namaku Dina. Dan seperti kebanyakan wanita, aku dulu bermimpi tentang kehidupan pernikahan yang bahagia. Namun, mimpi itu runtuh ketika aku menikah dengan Raka, suamiku. Bukan karena Raka tidak mencintaiku. Aku yakin dia mencintaiku dengan caranya sendiri. Tapi karena kehidupan pernikahanku selalu berada dalam bayang-bayang ibu mertuaku, Bu Mirna. Sejak awal pernikahan kami, Bu Mirna sepertinya tak pernah benar-benar menyukaiku. Aku tidak tahu apa yang salah. Aku berusaha sebaik mungkin untuk menjadi menantu yang baik. Setiap hari aku bangun pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Tapi meskipun aku sudah melakukan semuanya, selalu ada yang salah di matanya. Mulai dari hal-hal kecil seperti menggoreng telur yang tidak sesuai selera, hingga cara aku menyapu rumah. Ibu mertuaku selalu menemukan alasan untuk memarahi dan menghina aku. Bahkan, dia tidak jarang mendorongku dengan kasar hingga aku terjatuh. Hanya karena kesalahan kecil. Dasar perempuan bodoh. Apa kau tidak bisa melakukan sesuatu dengan benar? Teriaknya suatu hari ketika aku lupa memasak lauk yang ia suka. Aku terkejut dan mundur beberapa langkah, hingga akhirnya terjatuh. Rasa sakit di tubuhku tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit di hatiku. Air mata mengalir deras, tapi aku menahannya di depan Bu Mirna. Aku tahu, jika aku menunjukkan kelemahan, itu hanya akan membuatnya semakin berani. Yang lebih menyakitkan, setiap kali ibu mertuaku bersikap kasar, Raka tidak pernah berpihak padaku. Dina, ibuku sudah tua. Mungkin dia hanya sedang lelah. Kau harus bersabar, katanya berkali-kali, seolah-olah kesalahanku yang membuat semuanya menjadi buruk. Aku selalu terdiam ketika mendengar pembelaan Raka terhadap ibunya. Cinta yang pernah kami bangun perlahan-lahan terasa semakin jauh, seakan-akan aku hanya menjadi pelengkap dalam kehidupan pernikahan kami. Aku berusaha menerima keadaan, menganggap bahwa suatu saat semuanya akan berubah. Tapi, bertahun-tahun berlalu, dan tidak ada yang berubah. Siksaan verbal dan fisik dari ibu mertuaku terus berlanjut, dan suamiku tetap buta terhadap penderitaanku. Hari-hari berlalu dengan monoton. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, menyiapkan segala kebutuhan rumah tangga, mendengarkan perintah-perintah Bu Mirna yang selalu memandang rendah diriku. Ada kalanya aku ingin pergi, meninggalkan semua ini, tapi kemana aku harus pergi? Aku tidak punya siapa-siapa. Aku terjebak dalam kehidupan yang penuh penderitaan, tanpa harapan untuk kebebasan. Aku ingat suatu malam, setelah perdebatan sengit dengan ibu mertua, aku menangis sendirian di dalam kamar. Aku bertanya-tanya apa salahku hingga aku diperlakukan seperti ini. Mengapa suamiku, yang seharusnya menjadi pelindungku, selalu berpihak pada ibunya? Aku merasa tak ada jalan keluar. Tapi di balik semua kesedihan itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan kebencian menguasai hatiku. Aku akan terus bersabar, meskipun itu sangat sulit. Suatu hari, takdir mulai berubah. Ibu mertuaku jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa, tapi semakin lama kondisinya semakin memburuk. Tubuhnya menjadi lemah, dan dia mulai kesulitan bergerak. Raka, suamiku, sibuk bekerja dan jarang berada di rumah. Jadi semua tanggung jawab merawat Bu Mirna jatuh ke tanganku. Meskipun bertahun-tahun aku diperlakukan dengan kasar oleh ibu mertuaku, aku tahu bahwa tidak ada pilihan lain selain merawatnya dengan sepenuh hati. Bukan karena rasa takut, tapi karena aku percaya bahwa merawat orang yang sakit, apalagi keluarga, adalah kewajiban moral. Hari-hari berikutnya penuh dengan tantangan. Aku harus menjaga Bu Mirna sepanjang waktu, memandikannya, menyiapkan makanannya,
bahkan menggantikan pakaiannya. Meskipun seringkali ia masih bersikap kasar padaku, aku tetap melakukannya dengan sabar. Suamiku hanya sesekali menjenguk ibunya, tapi ia tahu bahwa aku merawat ibunya dengan baik. Semakin lama, kesehatan Bu Mirna semakin memburuk. Dan di balik sikap kerasnya, aku mulai melihat perubahan. Ada kalanya, ketika aku membantunya makan atau membersihkan tempat tidurnya, ia hanya diam. Tidak ada kata kasar, tidak ada hinaan. Ia mulai menyadari bahwa satu-satunya orang yang ada di sisinya sekarang adalah aku, menantu yang selalu ia benci. Suatu malam, ketika aku sedang menyiapkan obat untuk Bu Mirna, dia tiba-tiba memanggilku dengan suara yang sangat lemah. Aku mendekat ke tempat tidurnya, melihat wajahnya yang kini sangat berbeda dari wanita keras yang selalu marah padaku. "Dina?" Suaranya bergetar, penuh rasa lelah. "Iya, Bu?" Tanyaku sambil mendekatkan diri. Aku tidak menyangka dia akan berbicara padaku dengan nada selembut ini. Bu Mirna menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. "Selama ini, aku terlalu keras padamu." Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dia menarik napas panjang, air matanya mulai mengalir. "Maafkan aku, Dina. Aku tidak seharusnya memperlakukanmu seperti itu. Kau telah merawatku dengan baik, padahal aku selalu menyakitimu." Saat itu, aku merasa jantungku seakan berhenti berdetak. Wanita yang selama ini menjadi sumber penderitaanku kini meminta maaf. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Bu Mirna, yang dulu begitu kuat dan penuh amarah, kini terlihat begitu rapuh. Tubuhnya yang lemah terbaring di tempat tidur, dan air mata penyesalan mengalir di pipinya. Dengan suara yang lemah, ia bersimpuh di atas tempat tidurnya, memohon maaf kepadaku. Aku meraih tangannya dengan lembut. "Bu, tidak perlu minta maaf. Saya sudah memaafkan ibu sejak lama." Dia menangis semakin keras. "Kau terlalu baik, Dina. Aku tak pantas mendapatkanmu sebagai menantu." Pada saat itu, aku sadar bahwa meskipun bertahun-tahun aku hidup dalam penderitaan, kesabaranku akhirnya terbayar. Bu Mirna, yang selama ini penuh kebencian, kini menyadari kesalahannya. Dan meskipun sakit hati yang aku rasakan selama ini sangat mendalam, aku tahu bahwa memaafkan adalah satu-satunya cara untuk membebaskan diriku dari beban itu. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa damai. Bukan karena Bu Mirna meminta maaf, tetapi karena aku telah berhasil mempertahankan hatiku untuk tetap penuh kasih, meskipun berada dalam situasi yang paling sulit. Setelah malam penuh air mata itu, suasana di rumah perlahan berubah. Ibu mertuaku, Bu Mirna, yang sebelumnya selalu marah dan bersikap kasar, mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya yang belum pernah aku lihat. Rasa bersalah dan penyesalan tampaknya telah mengikis dinding kebenciannya. Kini, setiap kali aku merawatnya, ada keheningan yang berbeda. Bukan lagi keheningan yang dipenuhi kebencian, melainkan keheningan yang penuh rasa syukur dan pengakuan akan kesalahannya di masa lalu. Setiap hari aku merawatnya dengan penuh perhatian. Aku menyiapkan makanan, memberinya obat, dan menemaninya sepanjang hari. Tubuhnya yang dulu kuat kini semakin lemah. Aku bisa melihat bagaimana penyakit itu perlahan-lahan merenggut kekuatannya. Namun dalam kelemahan fisik itu, ada sesuatu yang aneh yang terjadi. Bu Mirna mulai lebih banyak berbicara denganku, bukan lagi dengan nada sinis, melainkan dengan ketulusan yang belum pernah aku dengar sebelumnya. "Kenapa kau selalu baik padaku, Dina?" Tanyanya suatu sore dengan suara serak, ketika aku sedang membantu membereskan tempat tidurnya. Aku terdiam sejenak. Pertanyaan itu membekukan seisi ruangan, seolah-olah seluruh rasa sakit masa lalu tiba-tiba muncul ke permukaan. Aku menatapnya, mengingat semua kejadian di masa lalu, dorongan kasar, hinaan yang tak henti-hentinya, dan rasa tidak berdaya yang selalu kurasakan setiap kali dia memperlakukanku dengan buruk. Namun, ketika aku memikirkan jawabannya, yang muncul di hatiku bukanlah kebencian. Karena saya percaya bahwa setiap orang berhak diberi kesempatan kedua. "Bu,"
jawabku dengan lembut. Mungkin dulu ibu marah, tapi sekarang, ibu butuh saya. Bu Mirna mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca lagi. Dia mungkin merasa bahwa dia tidak pantas mendapatkan kasih sayang dariku setelah bertahun-tahun dia menyakitiku. Namun, bagiku, kebaikan adalah pilihan, dan aku memilih untuk tidak membalas kebenciannya dengan dendam. Waktu terus berjalan, dan seiring dengan perawatan yang kuberikan, hubungan kami mulai berubah. Meskipun Bu Mirna tidak pernah sepenuhnya pulih dari penyakitnya, kami mulai sering berbicara, membahas hal-hal sederhana. Dia mulai berbagi cerita tentang masa mudanya, tentang kehidupannya sebelum Raka lahir. Dalam setiap cerita yang ia bagi, aku bisa merasakan bahwa di balik sikap kerasnya selama ini, ada wanita yang pernah terluka, yang terbiasa hidup dalam keadaan sulit, yang mungkin tak pernah tahu bagaimana cara mencintai dengan baik. Suatu hari, ketika kami duduk bersama di kamar, Bu Mirna menatapku dengan tatapan yang berbeda. Tatapan itu bukan lagi tatapan penuh kebencian, melainkan penuh rasa terima kasih. Aku menyesal, Dina, katanya pelan. Aku menyesal tidak pernah memberikan kesempatan padamu. Kau adalah menantu yang luar biasa. Jauh lebih baik dari apa yang pernah kubayangkan. Mendengar kata-kata itu, air mata mulai mengalir di pipiku. Ini adalah kata-kata yang selama ini aku harapkan, meskipun aku tidak pernah memaksa atau mengharapkan pengakuan darinya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang kebencian dan penolakan, kini ibu mertuaku akhirnya menerima diriku. Aku hanya melakukan yang terbaik untuk keluarga ini, Bu, jawabku sambil mengusap air mata. Saya tidak pernah ingin menyakiti ibu. Bu Mirna mengangguk, lalu menggenggam tanganku dengan erat. Kau terlalu baik, Dina. Aku tidak pernah pantas mendapatkan kebaikanmu. Tapi aku bersyukur karena kau tetap di sini, di sampingku, meski aku memperlakukanmu seperti musuh. Saat itu, aku menyadari bahwa hidup ini penuh dengan kesempatan untuk berubah. Orang-orang yang paling keras hatinya sekalipun bisa berubah ketika diberikan waktu dan kasih sayang yang tulus. Bu Mirna, yang dulunya aku anggap sebagai sumber penderitaanku, kini mulai menempati tempat yang berbeda di hatiku. Seiring waktu, hubungan kami yang tadinya tegang menjadi lebih hangat. Setiap hari aku melihat perubahan kecil dalam dirinya. Senyumnya mulai tampak lebih sering, meskipun tubuhnya semakin lemah. Dia tidak lagi mengeluh tentang hal-hal kecil yang dulu selalu membuatnya marah. Sebaliknya, ia lebih sering berterima kasih untuk setiap hal yang kulakukan. Itu adalah perubahan besar yang tidak pernah aku duga akan terjadi. Raka, suamiku, yang menyaksikan perubahan ini dari dekat, juga mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda. Ia seringkali terdiam ketika melihat bagaimana ibunya yang dulu sangat keras kepala kini berubah menjadi lebih lembut. Aku bisa merasakan bahwa Raka juga mulai menyesali sikapnya selama ini, selalu membela ibunya tanpa melihat penderitaanku. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Raka menatapku dengan tatapan lembut yang belum pernah aku lihat dalam beberapa tahun terakhir. Dina, aku tahu aku salah, ucapnya tiba-tiba. Aku menoleh, terkejut mendengar kata-katanya. Aku seharusnya ada untukmu lebih sering. Seharusnya aku melihat apa yang kau alami, tapi aku terlalu sibuk membela ibu. Aku minta maaf, Dina. Lanjutnya, air mata mulai mengalir di pipiku. Akhirnya, suamiku menyadari apa yang telah terjadi selama ini. Perasaan pahit yang dulu menumpuk di hatiku mulai mencair. Aku tahu bahwa perubahan ini tidak hanya terjadi pada ibu mertuaku, tapi juga pada suamiku. Saya sudah memaafkanmu, Raka, jawabku dengan suara bergetar. Saya hanya ingin kita semua bisa hidup dengan damai. Raka tersenyum kecil dan memelukku erat. Sesuatu yang jarang ia lakukan selama ini. Pelukan itu memberiku rasa nyaman yang sudah lama hilang dalam pernikahan kami. Seiring berjalannya waktu, meskipun Bu Mirna masih berjuang melawan penyakitnya, hubungan kami bertiga berubah total. Aku tak lagi merasa seperti orang asing di dalam rumah ini. Kebersamaan yang pernah hilang kini mulai kembali.
Meskipun perlahan, ibu mertuaku tidak lagi menjadi sosok yang menakutkan, melainkan seseorang yang membutuhkan perhatian dan cinta, seperti orang lain. Aku sadar, tidak semua luka bisa sembuh dengan cepat, tapi melalui kesabaran, pengorbanan, dan kasih sayang, hati yang paling keras sekalipun bisa melunak. Dalam keheningan malam-malam yang penuh perawatan dan kesulitan, aku menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada apapun, perdamaian dalam hatiku sendiri, dan penerimaan yang tulus dari orang-orang yang dulu pernah menyakitiku. Aku menyadari bahwa penderitaan yang aku alami tidak sia-sia. Semua itu adalah proses panjang yang membawa perubahan, tidak hanya pada orang lain, tapi juga pada diriku sendiri. Hari-hari terus berlalu, dan kesehatan ibu mertuaku, Bu Mirna, semakin menurun. Meskipun aku merawatnya dengan sepenuh hati, penyakit yang ia derita seolah tidak bisa disembuhkan. Tubuhnya semakin lemah, tetapi hubungan kami berdua semakin kuat. Sejak permintaan maaf yang tulus keluar dari mulutnya, ada ketenangan yang mulai menghiasi hari-hari kami. Dia tidak lagi menjadi sosok yang penuh amarah dan kebencian, melainkan seorang wanita tua yang butuh kasih sayang dan perhatian. Raka, suamiku, juga tampak berubah. Melihat bagaimana aku tetap merawat ibunya dengan penuh kesabaran, meskipun bertahun-tahun hidupku penuh dengan perlakuan kasar darinya, membuat Raka menyadari bahwa cinta dan pengorbanan itu lebih besar daripada dendam. Dia seringkali terdiam di sudut ruangan, mengamati bagaimana aku dengan lembut mengganti pakaian ibunya, menyiapkan makanan, dan memastikan bahwa setiap kebutuhannya terpenuhi. Aku tahu, di hatinya, Raka menyesali semua yang telah terjadi. Suatu sore, ketika aku sedang menyiapkan sup hangat untuk Bu Mirna, Raka menghampiriku di dapur. Ada keheningan di antara kami sebelum dia akhirnya berbicara. "Dina," panggilnya pelan. "Aku ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena tidak pernah meninggalkan ibu. Meskipun selama ini dia begitu kejam padamu." Aku menoleh, melihat wajah Raka yang dipenuhi rasa bersalah. Aku bisa merasakan ketulusan di dalam kata-katanya. Ini adalah pengakuan yang telah lama aku tunggu, meskipun aku tidak pernah memaksanya untuk meminta maaf. "Aku tidak melakukannya hanya untuk ibu," jawabku dengan lembut. "Aku melakukannya karena aku mencintaimu, dan aku tahu bahwa merawat ibu adalah bagian dari tanggung jawabku sebagai istri." Raka terdiam. "Aku tahu aku tidak adil padamu selama ini. Aku seharusnya berdiri di sisimu. Tapi aku selalu takut mengecewakan ibu. Aku minta maaf, Dina. Aku harap kau bisa memaafkanku." Mendengar kata-kata itu, air mata mengalir di pipiku. Akhirnya, suamiku memahami rasa sakit yang telah aku tanggung selama bertahun-tahun. Aku mengangguk dan memeluknya erat. "Aku sudah memaafkanmu, Raka. Aku hanya ingin kita semua bisa menjalani hidup ini dengan damai." Malam itu, rasa tenang mengalir dalam rumah kami. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa bahwa beban yang selama ini menekan hatiku mulai terangkat. Raka yang dulu selalu membela ibunya tanpa mempertimbangkan perasaanku, kini akhirnya berdiri di sampingku. Beberapa minggu kemudian, kondisi Bu Mirna semakin memburuk. Dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa tidak banyak lagi yang bisa dilakukan. Malam-malam yang kulalui kini dipenuhi dengan perawatan intensif, memastikan bahwa Bu Mirna merasa nyaman di akhir hidupnya. Meskipun tubuhnya semakin lemah, ada kedamaian di wajahnya yang dulu jarang terlihat. Suatu malam, saat aku sedang duduk di samping ranjangnya, Bu Mirna memanggilku dengan suara serak. "Dina." Suaranya terdengar lemah namun masih penuh ketulusan. Aku mendekat, menggenggam tangannya yang terasa dingin. "Iya, Bu." Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih karena kau tetap di sini untukku. Aku tak tahu apa yang akan terjadi jika kau tidak ada." Air mata mulai mengalir di pipiku. Aku tidak pernah mengharapkan pengakuan seperti ini dari ibu mertuaku. Tapi mendengar kata-kata itu membuatku merasa bahwa semua penderitaanku selama ini tidak sia-sia.
Saya akan selalu ada untuk ibu, Bu. Ibu adalah bagian dari keluarga kami. Jawabku, suaraku hampir bergetar. Bu Mirna tersenyum kecil. Meskipun senyum itu terlihat lemah. Aku menyesal karena tidak pernah melihat kebaikanmu sejak awal. Kau telah melakukan lebih dari yang seharusnya. Maafkan aku, Dina. Aku mengangguk, air mata semakin deras mengalir. Saya sudah memaafkan ibu sejak lama. Dia menutup matanya dengan tenang, masih menggenggam tanganku. Ada keheningan di kamar itu, tetapi bukan keheningan yang menakutkan. Ini adalah keheningan yang penuh kedamaian, keheningan yang muncul dari pengampunan dan penerimaan. Beberapa hari kemudian, Bu Mirna meninggal dengan tenang. Kepergiannya membawa rasa duka yang mendalam, bukan hanya bagi Raka, tetapi juga bagi diriku. Meskipun bertahun-tahun aku hidup dalam bayang-bayang penderitaan, pada akhirnya aku menemukan kedamaian dalam memaafkan. Pemakaman Bu Mirna dihadiri oleh banyak orang, dan aku berdiri di samping Raka, mendukungnya di saat yang paling sulit dalam hidupnya. Meskipun kesedihan melingkupi kami, aku merasa bahwa di balik semua itu, ada pembebasan yang datang dari proses panjang penerimaan dan pengampunan. Setelah kepergian ibunya, Raka berubah menjadi suami yang jauh lebih perhatian dan pengertian. Ia seringkali meminta maaf karena tidak pernah melihat penderitaanku selama ini. Namun, aku tahu bahwa yang paling penting adalah bagaimana kami bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik, tanpa dendam, tanpa kebencian. Waktu berlalu, dan hidupku kembali berjalan. Tidak ada lagi rasa takut setiap kali aku bangun pagi. Tidak ada lagi suara keras yang memerintah atau mengkritik segala hal yang kulakukan. Meskipun rasa sakit dari masa lalu masih terasa, aku telah menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Kini, rumah yang dulu penuh dengan konflik dan kebencian telah berubah menjadi tempat yang penuh cinta dan kedamaian. Hubunganku dengan Raka semakin erat, dan kami berdua belajar bahwa memaafkan adalah kekuatan yang mampu mengubah hati yang paling keras sekalipun. Aku menyadari bahwa penderitaan yang pernah aku alami bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari situ, aku belajar tentang ketabahan, kesabaran, dan kekuatan cinta yang mampu mengatasi segala sesuatu. Di saat-saat paling sulit, aku menemukan jati diriku sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita, dan sebagai seseorang yang mampu memberikan pengampunan. Meskipun hidupku penuh dengan luka di masa lalu, aku akhirnya menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Kedamaian yang datang dari ketulusan hati untuk memaafkan dan menerima.